Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabarnya ini Bu Widya? Alhamdulillah sehat Bu Ika. Ibu lagi apa nih Bu Widya? Sibuk gak? Enggak juga, lagi baca biasa. Iya, ini Bu Widya, sebenarnya saya kesini nih ada suatu hal yang ingin saya minta tolong nih sama Bu Widya. Iya. Nanti kan saat kemarin tuh saya punya janji nih sama Ibu Winda. Ibu Winda akan melaksanakan proses coaching dengan saya. Nah, Ibu Winda nih ada permasalahan melalui proses pembelajarannya. Nah, nanti pada proses coaching, saya mau minta tolong Ibu Widya sebagai pengawan proses coaching saya nanti sama Ibu Winda. Apakah Ibu Widya bersedia? Boleh Bu Ika. Di sini saya harus melakukan apa nih? Oh iya, ini ada rubrik penilaiannya yang pada proses coaching nanti. Boleh Ibu Widya baca dulu, Ibu? Iya, oh ini ya. Sebentar ya Bu Ika ya, saya baca sebentar. Iya ini. Jadi Bu Ika mau melakukan coaching nanti sama Ibu Winda ya? Iya, Bu. Iya. Jadi nanti dalam coaching nanti Bu Ika kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ika kembangkan? Untuk proses coaching nanti itu kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk diri saya sendiri dulu ya Bu. Yang pertama adalah saya ingin menciptakan kemitraan bersama Bu Winda. Jadi pada saat proses coaching nanti Ibu Winda menyampaikan keluhannya, keluh kesahnya, permasalahan dengan saya itu dengan nyaman, aman, terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Artinya nanti solusi yang kami dapatkan itu ada memang solusi yang murni dari Ibu Winda dan saya hanya mengarahkan. Yang kedua adalah saya berusaha menjadi pendengar aktif dari Ibu Winda sendiri, dan saya juga berusaha memenuhkan kesadaran penuh saya hadir sepenuhnya untuk membahas masalah Ibu Winda dan mengembangkan kompetensi Ibu Winda itu sendiri. Oh gitu. Jadi Iya, Bu. nanti Bu Ika menerapkan kompetensi penuhnya di sana ya, kesadaran penuh, kehadiran ya. Kemudian kira-kira secara spesifiknya apa sih kompetensi yang ingin dicapai itu? Sebenarnya nanti Bu, pada proses coaching itu saya akan menjalankan alur tirta Bu. Alur tirta itu kan sebenarnya akronim ya Bu. Mulai dari T itu tujuan. Nah, pada proses tujuan saya akan menanyakan apa tujuan Ibu Winda melaksanakan proses coaching ini bersama saya. Tujuan apa yang akan dicapai. Yang kedua, identifikasi. Nah, pada proses identifikasi ini saya akan menanyakan peluang apa yang bisa Ibu Winda ambil, kemudian apa hambatannya, kondisi ideal yang akan Ibu Winda capai, yang permasalahan itu seperti apa. Nah, kemudian setelah identifikasi adanya rencana. Nah, pada saat rencana ini, rencana apa yang akan Ibu Winda laksanakan pada saat melaksanakan aksi. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu lebih ke komitmen Ibu Winda. Komitmen Ibu Winda pada saat melaksanakan proses rencana aksinya tadi. Kemudian siapa saja yang mendukung Ibu Winda. Yang terakhir adalah posisinya adalah yang tadi Bu, saya akan mengembangkan kompetensi yang ada pada diri Bu Winda ini tadi. Oh gitu, menarik sekali coachingnya Bu Ika ya. Iya Bu. Kemudian Bu Ika, ini nih saya agak kurang saya ingin nanya ini gimana sih indikator ketercapaian nanti, tujuan yang ingin dikembangkan, indikator ketercapaiannya gimana? Sebenarnya kan proses coaching ini Bu lebih ke meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang ada pada coaching kita. Nah, itu yang akan saya lakukan, mengembangkan kompetensi potensi apa yang ada pada diri Bu Winda, sehingga permasalahan yang ada pada Bu Winda sendiri yang bisa mencari solusinya dengan ide, dengan gagasan yang akan disampaikan oleh Bu Winda terhadap permasalahan yang memang ia hadapi saat ini, Bu. Oh gitu. Jadi nanti saya di sana posisinya sebagai pengamat gitu ya Bu Ika ya? Iya, siap Bu, betul Bu. Jadi nanti saya mencatat, kemudian mendengar dan melakukan apa sih yang Ika lakukan sama Ibu Winda ya? Iya, betul, selama Bu. coaching di Iya, sana. betul sekali Bu. Jadi gitu ya Bu Ika ya. Oke nih Bu Ika, kayaknya saya sudah paham ini kemana alurnya nanti coaching nanti Bu Ika. Oke, saya siap untuk jadi pengamat dalam coachingnya nanti. Mudah-mudahan coaching Bu Ika berjalan dengan lancar. Iya Bu. Bu Winda menemukan strategi-strateginya dalam coachingnya nanti, dan beliau bisa mengembangkan potensi yang dia miliki ya Bu. Iya Bu, iya. Nanti proses coaching ini Bu akan dilaksanakan setelah jam istirahat. Bagaimana Bu? Oh boleh. Punya waktu untuk setelah jam istirahat? Boleh, kebetulan saya nggak ada waktu tuh, jam saya kosong. Oke Bu, coachingnya nanti akan dilaksanakan di ruang perpustakaan. Kami tunggu di ruang perpustakaan nanti Ibu jam
setelah jam istirahat ya Bu? Boleh. Oke, Siap. baik Ibu Widya. Terima kasih Bu Widya. Ya, sama-sama Bu Ike. Ya, Waalaikumsalam. Siang Ibu Ike, Bu Winda. Siang Ibu Widya. Sudah lama nunggunya? Enggak juga Enggak Bu. juga Bu, baru ya. Iya. Ini ya Bu ya, makasih untuk Bu Wid sama Bu Ike udah mau datang memenuhi permintaan saya ya Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu Winda, kemarin kan sudah buat janji nih sama saya akan melaksanakan proses coaching nih pada hari ini. Oke Bu Winda, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Saya sebagai coachnya dan Ibu sebagai coachnya. Iya Bu. Nah, pada proses coaching ini saya adalah mitra Ibu. Jadi Ibu bebas untuk mengungkapkan apa keluhan, keluh kesah, permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, ini Bu, proses coaching ini bersifat rahasia. Jadi permasalahan ini nanti hanya kita dan pengamat yang mengetahui apa yang menjadi rahasia ataupun kata-kata yang Ibu nanti tidak akan tersebar untuk pihak luar. Baik Bu, di sini proses saya adalah pengembangan. Jadi di sini nanti saya mendengarkan, aktif mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Nah, Ibu Winda, setelah Ibu membuat janji dengan saya, sebenarnya apa sih yang akan Ibu ceritakan nih kepada saya pada hari ini? Gini ya Bu Ike ya. Pada saat pembelajaran di kelas itu masih ada beberapa anak saya itu sudah yang masih belum aktif. Padahal perasaan saya itu sudah maksimal kan Bu mengajar membuat mereka itu biar aktif pembelajaran, tapi masih ada 2 anak yang mereka ini masih acu tak acu. Terkadang kalau buat tugas pun mereka buat seadanya. Kalau nggak ditegur kadang malah nggak mengumpulkan. Jadi seperti itu Bu. Baik, berarti permasalahan yang Ibu ingin sampaikan adalah dalam proses pembelajaran beberapa siswa yang Ibu lakukan, padahal proses pembelajaran Ibu laksanakan sudah semaksimal mungkin, tapi hasilnya masih juga banyak siswa Ibu yang memang belum aktif. Nah, setelah melakukan percakapan ini nanti, apa yang Ibu harapkan? Apa tujuan dari percakapan ini nanti, Bu? Ya tujuannya ya Bu ya, saya bisa membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan, kemudian anak-anak yang tidak aktif ini bisa aktif dalam pembelajaran, bisa mengerjakan tugas dengan semangat, seperti itu Bu. Baik, kalau Ibu Winda lihat dari proses pembelajaran yang Ibu kategorikan itu adalah tidak aktif. Nah, yang tidak aktifnya itu yang seperti apa, Bu? Yang tidak aktif ini gini ya Bu ya, ketika teman-temannya sudah semangat mengerjakan kan Bu, sudah mengumpulkan tugas, kemudian pada saat kelompok mereka sudah mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, tapi ada beberapa anak ini mereka masih santai. Kalau tugas kelompok ya biar temannya aja yang mengerjakan, kalau mengerjakan tugas juga seperti itu. Terkadang mereka nggak mengumpulkan tugas, kalau nggak ditanya kalaupun mengumpulkan tugasnya itu kalau dinilai masih tetap 0, terkadang bahkan Bu seperti itu. Oke, berarti Ibu melihat memang ketidakaktifan mereka ini karena mereka itu cuek terhadap tugas ataupun tidak mempunyai semangat untuk belajar ya Bu. Nah, sebenarnya kondisi ideal proses pembelajaran yang Ibu Winda harapkan itu seperti apa? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan itu ya Bu ya, walaupun anak ini belum semuanya ke maksimal, tapi setidaknya ada usaha. Pada saat penilaian itu tidak hanya tadi kan saya ceritakan, kalau mereka mengumpul seadanya kan terkadang mendapat 0. Mendapatkan nilai 6 aja itu sudah sangat luar biasa kan Bu peningkatannya. Jadi menurut saya itu jangan benar-benar tidak ada usaha, adalah usaha mereka itu agar mereka itu benar-benar mengikuti pembelajaran secara maksimal, seperti itu Bu. Oke, baik Bu, karena Ibu melihat belum maksimalnya dari anak-anak Ibu ini karena belum aktif belajar. Nah, kan ada sebab karena ada akibat. Nah, kalau Ibu lihat apa faktor yang menyebabkan siswa Ibu ini tidak aktif dalam proses pembelajaran itu, Bu? Kalau saya lihat Bu, sepertinya anak-anak saya yang kurang aktif ini atau yang tidak aktif ini, mereka itu Bu terkendala karena belum bisa membaca Bu. Jadi karena mereka belum bisa membaca, jadi saat teman-temannya belajar, mengerjakan tugas, ya mereka
sepertinya tidak paham, jadi mereka lebih baik tidak mengerjakan, seperti itu kalau saya lihat, Bu. Oke, baik Bu Winda. Sekarang kan menurut Ibu Winda, kondisi pembelajaran yang Ibu laksanakan itu belum ideal ya Ibu. Kalau dari skala 1 sampai 10, proses pembelajaran Ibu laksanakan sekarang kalau idealnya itu 10, karena hambatan yang Ibu ada ini tadi itu dalam batas level berapa Bu? 6 atau 7 ya Bu, ya, berada di nilai 6 sampai 7 lah kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau melihat pengaruh tidak Bu dalam dari kondisi misalnya faktor lain Bu, dari faktor orang tuanya seperti itu, ada tidak Bu yang menyebabkan anak Ibu itu kurang aktif kayak gitu? Sepertinya ada Bu, karena seperti Ibu tahu sendiri ya Bu ya, latar belakang orang tua kalau murid-murid di sekolah kami ini semuanya itu rata-rata petani. Hanya beberapa anak saja kan, hampir 95% itu semuanya petani. Jadi kesibukan karena orang tuanya ini petani, pergi pagi ke ladang, pulang sore. Jadi kesempatan mereka untuk mengajari anak itu tidak ada. Jadi anak ini seolah-olah mereka itu belajar sepenuhnya hanya di sekolah. Jadi kalau di rumah itu ya mereka terabaikan untuk belajar bersama orang tua, seperti itu. Oke, berarti anak yang kurang aktif nih tadi Bu, karena faktor kurang semangatnya anak itu dalam belajar, karena faktor orang tuanya juga ya Bu, yang tidak menyempatkan atau tidak mempunyai waktu untuk membimbing anak Ibu sendiri. Karena sebagian anak yang Ibu katakan tadi yang tidak aktif adalah anak-anak yang memang dikategorikan belum lancar membaca itu Bu. Nah sekarang kalau kita melihat apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk mengaktifkan proses pembelajaran yang Ibu harapkan yang kondisi ideal itu? Kalau menurut saya ya Bu ya, saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sini Bu. Baik itu diferensiasi proses maupun di produknya nanti. Jadi saya di sini tidak hanya menuntut anak mencapai tujuan pembelajaran secara semuanya ya, tapi mencapai secara maksimal. Tapi di sini saya lihat kemampuan dari anaknya dulu sepertinya Bu. Jadi kalau saya lihat kemampuan anaknya, jadi anak ini nanti diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam prosesnya juga saya akan memberikan pendampingan lebih sepertinya kepada anak-anak yang kurang aktif. Kemudian dalam juga gaya belajarnya ya Bu ya. Jadi saya harus melihat mereka minatnya nanti kemana, sehingga saya dapat menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Sepertinya itu dapat saya lakukan Bu. Berarti yang akan Ibu lakukan adalah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang membedakan antara konten, proses, sama produknya ya Bu. Nah kalau yang terkhusus ada ide lagi tidak Bu selain pembelajaran diferensiasi yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan anak-anak Ibu nih tadi? Kalau ide lain mungkin kalau kemarin saya pada proses pembelajaran itu secara diskusi kelompok, nanti untuk memancing anak-anak yang kurang aktif ini nanti agar aktif, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran tutor ya Bu ya. Tutor teman sebaya, jadi dia bisa memilih teman yang dia sukai sehingga proses pembelajaran nanti ibaratnya menyenangkan bagi mereka. Jadi saya akan melatih teman-temannya yang kemampuannya lebih untuk mengajari teman-temannya yang belum ini. Seperti itu mungkin bisa saya terapkan juga Bu. Nah ada dua solusi nih yang Ibu Winda tawarkan ini. Nah prioritas utama ya, rencana tindakan pertama mungkin prioritas itu yang mana nih yang bakalan secepatnya akan Ibu Winda laksanakan nih? Kalau yang secepatnya saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Karena kalau untuk tutor teman sebaya ini nanti saya juga harus melatih teman-temannya dulu seperti itu ya Bu. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi saya juga bisa menerapkan tutor teman sebaya. Jadi saya sudah terbayang Bu nanti pembelajarannya seperti apa. Oke baik, berarti Ibu pertama akan menerapkan dulu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah mengapa Ibu mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah solusi terbaik terhadap permasalahan yang Ibu hadapi? Saya beranggapan seperti itu Bu, karena saya menganggapnya jika kebutuhan anak ini terpenuhi, karena dia kan di sini kurang aktif itu saya menganalisisnya karena dia belum bisa membaca ya Bu ya. Kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, dia bisa kemudian diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, maka anak ini akan aktif karena sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dia tidak terpaksa dalam proses pembelajarannya Bu. Oke baik, berarti ini kapan Bu Winda kira-kira akan melaksanakannya program ini, rencana ini? Secepatnya ya Bu ya, mungkin 1-2 hari ini saya merevisi rencana pembelajaran saya dulu, karena
rencana pembelajaran yang lama kan Bu ya, jadi belum ada berdiferensiasinya. Kemudian saya akan menyiapkan juga media-media pembelajaran yang menarik. Kalau analisis siswanya kan karena siswa itu saya wali kelasnya, jadi saya sudah tahu apa kebutuhan yang mereka inginkan seperti itu. Jadi secepatnya mungkin dalam pembelajaran tema ini kan sudah selesai tema 2 ya Bu, ya. Dari awal pembelajaran tema 3 ini sudah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, baik. Pada saat penerapan pembelajaran diferensiasi nanti, menurut Ibu siapa sih orang atau apa saja yang mendukung terlaksananya perencanaan rencana Ibu ini nanti? Kalau yang mendukung, yang pertama saya akan mengkondisikan dulu kelas saya ya Bu ya, karena suasana kelas, kemudian suasana teman-temannya, murid-murid juga harus saling mendukung dalam proses pembelajaran, sehingga di sini nanti murid tidak merasa kalau mereka itu nanti kan pada diferensi produk kan nanti jangan sampai timbul ada kecemburuan. Jadi akan saya terapkan bahwa mereka itu adalah satu keluarga, saling menyayangi. Kemudian untuk menerapkan tutor teman sebaya nanti juga muridnya juga memiliki kepedulian kepada teman-temannya yang belum itu Bu. Saya akan menyiapkan itu. Kemudian selain itu saya akan meminta salah satu guru senior untuk mengamati saya, sehingga pada saat itu nanti saya akan merefleksi dengan beliau apa yang sudah baik untuk ditingkatkan, kemudian apa yang perlu lagi saya perbaiki. Oke, baik. Untuk bahan pendukungnya dilihat dari kondisi kelas, kemudian pihak sekolah lainnya. Ini Bu, saya fokus kepada anak Ibu yang memang belum pandai membaca ini tadi Ibu, karena kurang aktif tadi, karena memang mereka itu kurang pandai membaca. Nah, hal yang lain mungkin yang bisa Ibu fokuskan kepada anak-anak Ibu yang belum bisa membaca ini tadi apa Bu? Mungkin saya akan pada saat memberikan jam tambahan lebih. Pada saat yang lain sudah pulang sekolah, saya akan mengajak mereka untuk belajar mungkin 30 atau sampai 1 jam pembelajaran lanjutan untuk mereka belajar membaca. Selain itu saya akan mencari media-media atau bahan bacaan. Mungkin sekarang mereka posisi kelas 6 tapi bisa kembali ke bahan bacaan anak-anak kelas 1 sehingga menarik bagi mereka. Oke, ya, jadi peningkatan minat baca dan kemampuan membaca ini harus benar-benar saya optimalkan. Baik, berarti poin penting dari yang akan Ibu lakukan adalah meningkatkan minat bacanya ya Bu, baik dari buku bacaannya ataupun membimbing mereka memang untuk membacanya Bu. Baik, untuk di akhir sesi nih Bu, apa sih yang Ibu dapatkan dari terakhir kita melakukan percakapan ini Bu? Oh iya Bu ya, saya merasa berterima kasih. Artinya sambil bercakap-cakap tadi saya sudah membayangkan kalau saya nanti, saya untuk anak biar bisa membaca, saya mengajari mereka lebih ya Bu ya di akhir pembelajaran. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, melalui tutor teman sebaya. Kemarin itu saya momen apalagi yang harus saya lakukan setelah bercakap-cakap dengan Ibu, ternyata pembelajarannya sesederhana itu, namun bingung ya Bu bisa mengatasi masalah yang saya hadapi itu Bu. Oke, baik Bu, semoga apa yang kita lakukan hari ini, percakapan hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan yang lebih baik. Insya Allah, Bu ya. Pokoknya Ibu tetap semangat mengajar agar anak-anak Ibu yang Ibu rasa memang kurang aktif di kelas menjadi lebih aktif lagi ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya, akhirnya saya menemukan solusi saya kepada Bu Wit juga sudah mengamati kami. Semoga saya bisa menerapkan pembelajaran ini tidak hanya sekali 2 kali, tapi saya bisa konsisten. Kemudian anak-anak saya yang saya sayang itu bisa sukses semuanya. Amin, amin. Ya, terima kasih untuk hari ini. Baik Ibu Winda, proses coachingnya kita tutup. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan Ibu bisa melakukan perubahan untuk kelas Ibu terutama, untuk menciptakan pembelajaran yang menurut Ibu yang seideal mungkin. Baik, terima kasih Bu Winda. Ya, saya juga terima kasih banyak ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Winda. Amin. Baik Ibu Ike, tadi sudah melakukan coaching sama Ibu Winda. Ada beberapa catatan yang berdasarkan hasil temuan saya sebagai pengamat. Ini ada yang saya tanyakan ini Bu Ike, bagaimana saat melakukan coaching tadi, indikator apa saja yang tercapainya yang dikembangkannya tadi? Baik Ibu Widya, tadi kami melaksanakan proses coaching antara saya sama Bu Winda. Bu Winda ini mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan proses pembelajarannya. Nah, Ibu Winda bercerita bahwa anak-anak yang ia ajar, murid yang ia ajar itu kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian saya
menggali potensi kemampuan yang ada pada Bu Winda dengan prinsip kemitraan, kemudian dengan memaksimalkan potensi yang pada Bu Winda, saya menggunakan alur tirta. Nah, pada T, tujuan, saya menanyakan tujuan apa yang Ibu Winda harapkan dari proses percakapan ini. Kemudian diidentifikasi. Nah, pada proses identifikasi ini saya menggali potensi yang ada pada diri Ibu Winda. Mulai dari bagaimana sih menurut Ibu Winda pembelajaran yang ideal itu seperti apa. Kemudian apa kekuatan yang bisa Ibu Winda lakukan. Nah, pada saat rencana aksi saya menanyakan apa rencana yang akan dilakukan Ibu Winda. Ternyata pada saat proses coaching, kemampuan Ibu Winda, kekuatan Ibu Winda untuk mengatasi masalah Ibu Winda itu sudah muncul. Nah, beberapa solusi yang sudah disampaikan Ibu Winda. Yang pertama adalah Ibu Winda akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan memperhatikan diferensiasi konten, diferensi proses, dan diferensi produknya itu sendiri. Yang kemudian Ibu Winda lakukan adalah Bu Winda akan menggunakan tutor sebaya. Tutor sebaya, jadi untuk anak-anak yang belum mampu membaca dibimbing oleh teman sebayanya. Kemudian saya menanyakan bagaimana kriteria keberhasilan dari rencana yang akan Ibu Winda sampaikan. Bu Winda menyampaikan bahwa kriterianya adalah bisa terciptanya menjadi kelasnya itu menjadi aktif untuk dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tadi kan ada dua solusi ini yang ditawarkan Ibu Winda. Solusi mana yang menjadi prioritas? Kemudian kapan Bu Winda akan melaksanakan tersebut? Kemudian siapa saja yang bisa membantu Bu Winda pada saat penerapan pelaksanaan yang menjadikan siswa Ibu Winda menjadi aktif. Seperti itu Bu Widya. Oke, gitu ya Bu Ika ya. Tadi hasil pengamatan saya itu benar sekali Bu Ika, ada sedikit catatan bahwa sebelumnya kan kita sudah membahas itu ya, sebelum coaching Ibu Ika sudah menjelaskan saya bahkan akan melakukan coaching berdasarkan dengan alur tirta tadi. Iya, betul sekali. Di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk Ibu Ika itu sudah berjalan coachingnya sesuai dengan alur tirta. Ibu Ika tadi sudah dijelaskan juga tujuannya dari coachingnya apa, kemudian permasalahan Ibu Ika mengidentifikasi dari Bu Winda, kemudian Bu Winda menemukan solusinya, hambatannya, rencana aksinya juga, kapan dia dilaksanakannya, kemudian tanggung jawabnya, siapa saja yang terlibat sudah masuk ke sana. Kemudian dalam coaching Ibu Ika tadi saya mengamati tidak adanya asumsi yang Ibu Ika buat sendiri untuk si coachingnya. Jadi si coachingnya sudah mengeluarkan, nampak sekali coachingnya tidak merasa tertekan dari Ibu Ika. Dia sudah bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dia menemukan hambatannya, kemudian beliau sendiri yang menemukan solusinya. Itu sudah dikembangkan. Sudah fokus juga, saya lihat Ibu Ika fokus sekali tadi sama si coachingnya ya. Kemudian Ibu Ika saya ingin tanyakan lagi, kompetensi apa yang dikembangkan setelah berdasarkan coachingnya nanti untuk yang barusan dilakukan tadi? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan, saya sebagai coach ya Bu, kesadaran penuh yang pertama. Saya berharap saya bisa kehadiran penuh terhadap coach saya, fokus pada coach saya, sehingga saya bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada pada coach saya. Yang kedua adalah kemitraan. Yang ketiga adalah saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya bisa mengembangkan kemampuan coach saya. Itu yang perlu saya kembangkan, posisi saya sebagai coach, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu Ika sebagai coach ingin mengembangkan kemitraan, kemudian kesadaran penuh di sana Bu Ika ya. Baik Bu Ika, itu sudah menjadi catatan saya dari pengamatannya coaching Bu Ika sama Bu Indah hari ini. Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Widya sudah bersedia menjadi pengamat kami pada hari ini. Terima kasih Bu Widya. Ya, sama-sama Bu Ika.